Kasus pelanggaran berat hak asasi manusia mendapat perhatian publik, terutama setelah Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengeluarkan statement yang problematik. Sejumlah kalangan pun merespons, apa sih yang sebenarnya terjadi? Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat dalam kita, dan pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM, saya tiap tahun menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, dan kita ditantang menyelesaikan soal besar. Di zaman saya pada waktu itu banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat, dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM konvensional. Di samping juga sudah membentuk Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, saat ditanya soal komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, Menteri HAM Natalius Pigai belum memberikan jawaban yang pasti. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Dimas Bagus Arya menyayangkan pernyataan Yusril yang seolah-olah ahistoris dan keluar dari upaya-upaya membangun satu peradaban manusia dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang baik dan berkeadilan. Apalagi latar belakang Yusril adalah profesor pakar hukum tata negara yang seharusnya mampu menangkap bahwa selama ini sudah ada proses hukum di kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dimas berharap Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politis yang seolah-olah menegasikan tanggung jawab dalam penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Seharusnya Menteri mengkaji terlebih dahulu dokumen atau berkas-berkas penyelidikan oleh Komnas HAM. Jika merasa tidak ada bukti yang kuat terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah harus menerbitkan SP3 untuk menghentikan proses penyidikan secara legal formal. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut peristiwa 98 merupakan pelanggaran HAM berat. Terkait peristiwa Mei 98, sebenarnya Komnas HAM pada tahun 2003 atau 21 tahun yang lalu telah melakukan penyelidikan pro justisia yang diketuai oleh Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 98, di mana telah terjadi serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan penderitaan fisik. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun yang sama. Komnas HAM berharap pada pemerintahan yang baru untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM melalui penegakan hukum yang berkeadilan lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak atas keadilan bagi para korban, hak atas kebenaran, hak untuk tidak berulangnya peristiwa yang sama, hak atas pemulihan, dan tidak terjadinya impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga mengkritik pernyataan Menko Yusril terkait pandangannya tentang kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebanyak 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM antara lain peristiwa 1965 hingga 1966, penembakan misterius 1982-1985, Talang Sari 1989, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena 2003. Pembunuhan Dukun Santet 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Kupok 2003, Rumah Gedong 1989-1998, Timah Gajah 2000-2003, dan kasus Paniai 2014. Kasus Paniai 2014 sudah dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc untuk disidangkan. Namun tersangka tunggal dalam kasus itu, yakni Mayor Infanteri Purnawirawan Ishak I justru divonis bebas dalam pengadilan pada 2022. Kalau sudah begini, publik pun menilai komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat selalu maju mundur, silih berganti tergantung rezim.